Saya, Renata Navia Salahi dengan NIM 19223108 akan mempresentasikan hasil literatur review mengenai penerapan metode IECF dan kaitannya dengan breastfeed. Untuk yang berikut ini merupakan identitas dari kedua jurnal. Ya, untuk jurnal yang pertama yaitu Association of Feeding Practice and Nutritional Status of Infant in Rural Community. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu Infant and Young Child Feeding Indicator are positively associated with length and family care indicator in the children of the women first trial participant. Nah, berikut ini merupakan tujuan dari kedua penelitian, di mana untuk jurnal yang pertama yaitu untuk menilai hubungan praktik pemberian makan dengan status gizi bayi di komunitas pedesaan. Kemudian untuk yang kedua, bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan indikator ICF yaitu MDD, MMF, MAD, usia 6 sampai 24 bulan serta menganalisis hubungan dengan LAZ dan Family Care Indicator. Nah, berikut ini merupakan desain penelitian yang digunakan, yaitu yang untuk jurnal yang pertama yang menggunakan cross-sectional dan jurnal yang kedua menggunakan longitudinal cohort. Kemudian untuk berikutnya yaitu lokasi dan subjek penelitian di mana jurnal pertama itu dikenakan di pedesaan di India atau rural community dengan subjek ibu dan bayi yang berusia di bawah 1 tahun. Kemudian untuk jurnal yang kedua dilaksanakan di 4 negara, yaitu DRC, Guatemala, India, dan juga Pakistan. Untuk subjek sendiri yaitu sebanyak 2.413 anak yang berusia 6 sampai 24 bulan peserta Women First Trial. Nah, berikut ini merupakan metode pengumpulan data di mana pada jurnal yang pertama yaitu menggunakan kuesioner praktik menyusui dan juga MPASI dan yang kedua yaitu pengukuran antropometri. Yang jurnal kedua yaitu menggunakan recall 24 jam ICF, antropometri standar WHO dan juga kuesioner FCI pada usia 24 bulan. Berikut ini merupakan hasil dari jurnal yang pertama yaitu sebanyak 47,5% bayi itu mendapat inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang kedua yaitu sebanyak 73,9% bayi mendapatkan ASI eksklusif. Yang ketiga sebanyak 22% mendapat prelakteal dan juga 20% bottle feeding. Yang keempat yaitu hanya 33,5% anak usia 6 sampai 23 bulan tuh memenuhi MAD. Yang keempat, yang kelima yaitu anak laki-laki tuh lebih mungkin mendapatkan MDD, MMF, dan MAD dibandingkan dengan kelompok anak perempuan. Yang terakhir yaitu hanya 2 dari 6 ibu positif COVID-19 yang tetap menyusui dengan uh, sesuai dengan protokol. Nah, berikut ini merupakan hasil dari jurnal yang kedua, yaitu yang pertama MDD dan MMF itu terus meningkat dari usia 6 hingga 24 bulan. Yang kedua yaitu MAD itu tetap berada di bawah 50% di semua lokasi penelitian. Yang ketiga yaitu MDD itu berasosiasi dengan LAZ dan MF dengan LAZ yaitu sebesar beta 0,10 yang menunjukkan adanya pun positif antara keragaman dan atau frekuensi makanan dan pertumbuhan linear. Berikutnya yaitu semua indikator IHF itu berkaitan positif dengan family care indicator kecuali di India. Dan yang terakhir yaitu konsumsi animal source food juga berhubungan dengan nilai LAZ yang lebih baik. Nah, berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari dua jurnal. Untuk jurnal yang pertama memiliki kelebihan yaitu menggunakan kuesioner ICF dan WHO yang sudah standar. Yang kedua yaitu jumlah sampel besar sebanyak 400 dan metode PPS yang membuat hasilnya lebih mewakili kondisi populasi sebenarnya. Kemudian yaitu mengangkat isu perbedaan gender dalam praktik IECF. Dan yang terakhir yaitu relevan dengan konteks role India selama pandemi COVID-19. Kemudian untuk kelebihan dari jurnal yang kedua yaitu yang pertama menggunakan desain longitudinal yang memungkinkan pemantauan perkembangan anak dari 6 sampai 24 bulan. Yang kedua yaitu dilakukan di 4 negara LMIC sehingga hasilnya lebih mudah
digeneralisasi ke konteks yang berbeda. Yang ketiga yaitu memadukan variabel YCF, antropometri, dan FCI yang jarang dianalisis secara bersamaan. Yang keempat yaitu menggunakan standar internasional WHO untuk antropometri. Yang kelima yaitu data diambil dari Women Plus Trial yang memiliki standar metodologi tinggi. Kemudian untuk kekurangan dari jurnal yang pertama yaitu menggunakan decision yang cross-seksional sehingga tidak bisa menentukan hubungan sebab akibat. Yang kedua yaitu mengandalkan data recall 24 jam sehingga rawan terjadinya bias ingatan. Yang ketiga yaitu lokasi terbatas hanya dilaksanakan di dua blok pedesaan. Dan yang terakhir yaitu tidak menggali faktor penyebab rendahnya MAD secara mendalam. Kemudian untuk kekurangan dari jurnal yang kedua yaitu yang pertama, studi bersifat observasional sehingga tidak dapat membuktikan hubungan sebab akibat. Yang kedua yaitu kemungkinan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi hasil walaupun sudah dikendalikan. Yang ketiga yaitu proporsi amadi yang rendah membatasi kekuatan analisis pada beberapa lokasi. Yang keempat yaitu tidak mengevaluasi efektivitas intervensi di mana hanya menggambarkan hubungan atau asosiasi. Dan yang terakhir yaitu perbedaan kondisi di tiap negara membuat interpretasi komparatif menjadi lebih kompleks. Nah, jadi kesimpulan untuk jurnal yang pertama itu yang pertama, praktik hasil kasus sudah cukup tinggi, namun capaian IMD dan kualitas MPASI masih rendah. Kemudian untuk yang kedua yaitu pola makan anak juga tampak dipengaruhi oleh ketimpangan gender. Yang ketiga yaitu hanya sekitar 1/3 anak yang memenuhi MAD yang menunjukkan perlunya intervensi edukasi dan pendampingan MPASI pada keluarga di wilayah pedesaan. Kemudian untuk kesimpulan dari jurnal yang kedua yaitu praktik ICF itu cenderung membaik seiring bertambahnya usia anak, namun kualitas diet masih belum memadai. Kemudian yang kedua yaitu keragaman dan frekuensi makan terbukti berhubungan positif dengan pertumbuhan linear dan peran lingkungan keluarga melalui stimulasi FCI atau ikut memperkuat kualitas praktik makan. Yang ketiga yaitu teman itu menegaskan bahwa asupan nutrisi dan stimulasi keluarga saling terkait dalam mendukung tumbuh kembang anak. Sekian dari saya, terima kasih.